Hai guys, kita bersama Bang Boy. Ini yang Bang Boy harus up. Kenapa? Ini baru terjadi kemarin di Sumbar. Sikap intoleran kembali terjadi, yaitu orang beribadah pun gak boleh. Orang beribadah dilarang-larang. Ini harus Abang Boy up. Kalau nggak suka nggak apa-apa, bisa berhenti di sini. Tapi ini demi yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan ini untuk Menteri Agama. Kita bahas, ini dia reaksinya. Inilah korban anak-anak atas pembubaran dan pengerusakan tempat ibadah atau rumah doa oleh warga RT 3 RW 9 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat Minggu kemarin, tepat sore hari. Ini ada anak kecil yang dia nangis. Nanti kita akan buktikan dia nangis kenapa. Dia dipukul. Ini sudah keterlaluan. Kenapa? Masalahnya Indonesia itu memberikan kebebasan beragama itu bukan hanya untuk satu atau dua atau tiga agama. Sekarang ini ada 6, dulu 5, termasuk gereja, termasuk Kristen diperbolehkan untuk kebebasan beragama. Berarti apa? Kebebasan beribadah. Ini yang harus diubah, ya. Aturan 2 menteri tentang apalah itu harus diubah. Masalahnya khususnya ya, Kristen ini ibadah di gereja Tuhan minta cuma sekali dalam seminggu, hari Minggu. Itu wajib hukumnya bagi kami. Harus bagi kami. Ya. Lalu ketika kami mematuhi perintah Tuhan, dan ketika kami mematuhi, kami harus mengalami seperti ini sangat menyakitkan. Aku yakin orang-orang Muslim pun sakit lihat ini. Karena Indonesia, sekali aku pertegas, karena Indonesia mengakuin kebebasan memeluk atau bebas beribadah 6 agama di negeri ini. Kecuali Indonesia melarang, barulah boleh. Hukum kan sudah menetapkan hal demikian. Jangan kalian bertindak seolah-olah kalian dan segala kewenangan kalian
Entah itu karena adat kalian seolah-olah lebih tinggi daripada hukum di negeri ini. Ini fakta yang lebih Ini lihatlah kondisi Lihat. gereja kami, guys, yang telah didemo sama orang-orang hancur ini. semua. Sudah dihancurkan semua. Seolah-olah ini tempat pelacuran gitu loh, guys. Lihatnya. Tuhan, lihatlah tempat kami beribadah telah dihancurkan. Sungguh mirisnya kami ini, Tuhan. Ini seolah-olah kayak tempat maksiat, tempat pelacuran, tempat judi, rumah bordil yang harus dirusak sedemikian rupa mengatasnamakan agama. Bahkan ini yang lebih parah, lebih miris ya. Baca ini, seorang anak kena pukul kayu oleh pria dewasa. Ini miris banget seperti terjadi. Inilah mereka. Itulah mereka semua. Lihat guys, nanti Abang Boy tampilkan juga ini. Ada anak-anak yang nangis. Semua hancur. Yang penting kami mendidik orang dalam kebaikan. Ya udah Pak Pendeta Pamika. Serat aja dulu. Udah jangan nanti ada yang berdebat ini. Hah? Yang Ini kasihan tuh anak-anak pada anak-anak. menangis semua. Betul. Kasihan anak-anak sih, traumatik dia. Udah luka. Ya Tuhan Yesus. Hah? Kenapa nak? Kenapa apa yang kena? Ini yang kena kayu. Oh, Tuhan. Inilah. Ini disepak ini ya. Ini disepak. Kayu-kayu kena. Ada yang orang menembak dia. Anak-anak telah disepak dan dipukul dengan kayu. Ini anak-anak semua kena kayu semua. Yang keji. Inilah mereka. Tuhan bawa kita. Ada sama kasih, ada Tuhan. Oh, sakit dia. Biar ku cari dulu. Sakit. Urut waikunya gimana? Ini kena kayu anak ini ya, kena kayu, disepak lagi dia. Kalau lihat anak-anak pada ini nggak menangis kuat. semua anak-anak. Kena sepak. Lalu pria bapak berjanggut ini sebagai apa? Korlaps dari mereka atau apa? Atau bagian apa? Bagian kesehatan dari mereka. Dia dilempar. Video ini Bang Boy tujukan kepada Menteri Agama ya. Atas kejadian kemarin di Sumbar, Bapak diam saja. Bang Boy tampilkan. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Ya, peristiwa yang luar biasa terjadi di Cidau kemarin tidak ada suara dari Menteri Agama. Supaya Menteri Agama ini diganti. Ulangi, Kementerian Agama RI komposisinya harus dirombak Pak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama
yang mewakili setiap agama di Indonesia. Karena Kementerian Agama itu bukan menteri satu agama, tapi menteri agama-agama. Menteri agama-agama Anda itu Pak Nasaruddin ya, bukan menteri satu agama. Anda itu Pak Prof adalah menteri agama-agama di Indonesia, bukan menteri satu agama. Dan pejabat di Kementerian Agama RI itu dimonopoli orang Islam semua. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Saya juga bingung. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Itu sebabnya Pak Menteri, secara hak konstitusional saya sebagai orang Indonesia yang berhak bersuara untuk memperbaiki, juga ikut bersumbangsi membangun negeri saya. Di bidang ini saya khususkan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu bersikap profesional, netral, dan bisa merekrut orang-orang yang mewakili agama-agama. Ya, peristiwa yang luar biasa terjadi di Cidau kemarin, tidak ada suara dari Menteri Agama. Ya, bungkam teman-teman, bungkam. Begitu juga Kapolri, di mana anak buahnya, ya, Kapolsek di sana sudah terlibat langsung sebagai provokator, ya kan? Dan otak dari kejadian tersebut, tetap Kapolri tidak bergeming. Kemudian, siapa lagi yang bertanggung jawab? Presiden Republik Indonesia, Prabowo, juga no comment. Damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, viralkan supaya Menteri Agama ini diganti karena ternyata dalam pemilihan staf khusus dan staf ahli yang di dalam Kementerian Agama itu tidak ada perwakilan dari agama-agama. Bukankah ini rasis? Bukankah intoleran? Bukankah ini egois Pak Menteri Agama? Harusnya Pak Menteri Agama itu adalah menteri semua agama, bukan menteri satu agama. Kelihatan kalau Bapak itu adalah hanya menteri satu agama, karena Anda memilih hanya satu perwakilan saja, yaitu agama Islam. Dan ini sangat mengerikan saudara. Itulah sebabnya Anda itu diam membisu terkait dengan kasus intoleran yang terjadi di Cidau dan di Depok. Dan terakhir ini ada di Kalbar. Bapak Menteri Agama tidak kebuka suara. Ini kan kerjanya Bapak. Ini tanggung jawabnya Bapak. Tetapi Bapak diam, seribu bahasa diam. Kenapa ini Bang Boy harus up? Ingat, ini kayak berentetan kejadiannya. Ya, di Cidau, Depok, Kalimantan, dan sekarang di Sumatera Barat. Siapa lagi yang harus bertindak kecuali kamu, Bapak Menteri? Masa harus Pak Prabowo lagi yang harus turun tangan? Sementara Bapak itu adalah perwakilan dia dalam hal agama. Tolonglah Pak Menteri, ini yakinlah, ini sempat aja nggak direspon oleh Pak Menteri. Aku yakin ya, pegang omongan Bang Boy, maka akan terjadi lagi di beberapa daerah. Karena tidak ada sikap yang serius dari pemerintah atas tindakan ini. Minimal berbicara lah, supaya kami tahu isi otak dari Pak Menteri itu seperti apa, isi kepalanya. Apakah Pak Menteri mendukung penegakan toleransi di negeri ini, atau Pak Menteri memang juga bagian dari intoleran, supaya kami tahu dan Pak Prabowo tahu. Karena bagi saya Pak Prabowo sempet aja tahu dia di sini kayak gini, apalagi ada anak-anak lagi seperti digituin. Marah pasti beliau. Yakin, pegang omongan saya. Seperti itulah baiknya seorang Prabowo. Tapi masa dia harus turun tangan lagi Pak Menteri? Kita akan terus kawal kasus ini guys di channel ini Bang Boy. Support terus. Thank you. Bye-bye.